Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai masih berbicara mengenai sistem itu adalah hal yang kompleks ya. Nah, sistem itu kompleks tapi kita bisa melihatnya dengan cara yang sederhana. Nah, atau istilahnya meskipun susah tapi masih bisa dipahami. Nah, oke, kita akan lanjut. Di kali ini kita akan membahas mengenai apa sih atribut yang ada dalam sebuah sistem yang kompleks. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya bagaimana kita mengenali sebuah sistem itu kompleks. Eh, Dilihat dari mananya. Misalkan sebagai mahasiswa kita mempunyai atribut apa? Nah, atribut nomor induk mahasiswa, nama, program studi dan lain sebagainya. Nah, kalau sistem yang kompleks atributnya seperti apa? Yuk kita akan bahas di video kali ini ya. Ya ini ya, kita kemarin bahas mengenai gambar ini ya. Sepertinya sederhana, ketika diklik nah, keluar ruwet-ruwetnya ya. Nah, 5 jadi ada 5 atribut ya dalam kalau berbicara sistem yang kompleks ya. Yang pertama mengenai strukturnya seperti apa sih sistem yang kompleks itu ya. Biasanya kalau sistem yang kompleks itu strukturnya, bentuknya adalah hierarki. Nah, bentuknya hierarki ya. Ini ya, strukturnya hierarki. Hierarki itu seperti apa? Misalkan kemarin saya ngasih contoh di sebuah perusahaan ya, dalam pengambilan keputusan, misalkan penerimaan karyawan baru ya. Itu seorang pimpinan, seorang owner tidak perlu terjun langsung ya, bisa secara hierarki. Hierarkinya gimana? Misalkan yang menyebarkan lowongan bagian SDM ya, yang mengetes pertama kali bisa SDM, yang berikutnya bisa baru direkturnya misalkan ingin tahu ini orangnya seperti apa sih nah, tidak langsung terstruktur ya. Nah, jadi hierarki. Nah, ini ada contoh yang menarik nih mengenai struktur hierarki nih. Nah, jadi ini ada gambar ya. Nah, gambar kucing ya. Jadi ini judulnya sebuah sistem yang kompleks. Ya, arsitekturnya secara fungsi bisa digambarkan secara hierarki yang antar komponennya itu harus mempunyai relasi atau hubungan. Jadi tidak gambar sak karepe dewi. Nah, tidak menggambar semaunya sendiri. Nah, contohnya ini. Nah, ini ada lukisan kucing. Ya, lukisan kucing. Ini ceritanya orang-orangnya suruh gambar nih. Ya, orangnya suruh menggambarkan kucing ini. Ya, ini kita lihat nih, yang ada yang menggambarkan mengenai apa nih? Ini yang sebelah kiri ini ada yang menggambarkan mengenai mirroring system. Wah, apa itu mirroring system? Nah, kita cek dulu ya. Mirroring. Mirroring apa meowing? Nah, meow. Nah, ya, meow ya ini ya, meowing system. Ya, maksudnya apa sih? Oh, ini orang ini gambar serius nih. Caranya dia mengeluarkan suara bagaimana nih kucing ini ya? Caranya mengeong gimana? Namanya meowing system. Wah, berarti suaranya dari tenggorokan, tenggorokan
ada pita suaranya dikeluarkan melalui mulut ya. Itu sistem meowing, bagaimana sistem kucingnya ini ngomong. Kemudian yang tengah ini ada yang namanya purring system. Nah, apa itu purring system? Puring ya, puring, bukan puriring ya, puring system. Ini puring itu namanya, terjemahnya mendengkur ya. Nah, jadi ini menggambarkan kalau kucing itu tidur seperti apa sih? Oh, kalau tidur kalau capek, kemudian matanya nutup, kemudian mendengkur. Ya. Yang kanan nih menggambarkan mengenai sistem pernafasannya, bagaimana kucing ini bernafas. Nah, jadi dipecah ya, masing-masing dipecah, ada yang tadi ya meowing, ada puring, mendengkur ya, kemudian ada sistemnya untuk bernafas. Nah, itu disatukan menjadi hewan yang namanya kucing. Nah, itulah inti dari struktur hierarki. Nah, jadi sistem yang kompleks mau tidak mau dia harus dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, tidak bisa ya ditelan mentah-mentah satu gelondong besar itu pusing. Nah, kemudian atribut yang itu tadi atribut yang pertama ya. Atribut yang kedua relatif primitif ya. Relatif primitif itu gini. Jadi si kucing ini makhluknya ya, ini terdiri dari apa nih? Nanti kalau di materi selanjutnya ada gambaran yang lebih menarik ya mengenai primitif ini. Nah, jadi intinya kalau di primitif ini melihat sesuatu ya. Kalau melihat sesuatu yang kompleks itu melihatnya dinaikkan levelnya. Maksudnya dinaikkan tuh apa? Dinaikkan levelnya maksudnya ditaruh dalam bentuk abstraksi. Abstraksi itu apa? Misalkan kalau melihat gambar kucing ini bisa melihat bahwa itu adalah sebuah hewan yang seekor ya, seekor hewan yang berbulu. Ya, itu level abstraksi. Atau ketika dia mengeong, abstraksinya berarti hewan ini mengeluarkan suara ngeong. Ya, itu abstraksi. Kemudian separation of concern. Nah, ini apa nih separation of concern ini masih dalam bagiannya hierarki sistem, tapi ini adalah decomposable. Decomposable itu apa Pak? Ya, apa yang dimaksudkan decompose? Di decompose itu maksudnya sistem itu sekompleks apapun bisa diuraikan ya. Masih ada sambungannya dengan hierarki ya. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, tapi ingat bagian tersebut tidak benar-benar terpisah. Harus ada relasinya sehingga disebutnya bukan terpisah tapi nearly decomposable. Karena apa? Karena bagian-bagian tersebut tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Nah, jadi masih ada hubungannya. Tidak asal mecah. Nah, kemudian atribut yang berapa nih? Keempat ya. Nah, keempat ada yang namanya common pattern. Nah, jadi sistem yang kompleks pasti ada pola umum yang diulang-ulang ya. Misalkan nanti kita akan belajar mengenai membuat CLUD, maka di CLUD itu akan ada pola yang akan diulang-ulangi. Oh, kalau membuat read itu yang dilakukan apa dulu sih? Ya. Jadi ini ya, dengan kata lain sistem yang kompleks mempunyai pola umum ya, pola itu akan diulang-ulang terus sehingga nantinya akan menjadi penciri.
Kemudian atribut yang terakhir yang namanya stable intermediate form. Nah, di stable intermediate form ini maksudnya adalah sistem itu ndak tahu-tahu langsung stabil, ndak perlu beberapa proses ya. Bisa proses maintenance, bisa proses diulang lagi dari analisisnya ya. Ya, jadi pasti ada saatnya bahwa sistem itu berpindah fasenya dari yang pertama kali dibuat ya kan banyak bug, diperbaiki lumayan stabil hingga stabil ya. Ini ya, we must use them in context first and then improve them. Nah, jadi yang pertama kali meskipun sistem itu ada errornya, kita tetap harus menggunakannya. Nah, menggunakannya setelah digunakan, oh ada error, jangan diletakkan sistemnya tapi harus diperbaiki, diimprove. Nah, improve-nya itu kapan ya? Sepanjang waktu, setiap saat, overtime ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya sistem itu akan digunakan ya. Oke, itulah atribut dari sebuah sistem yang kompleks ya. Jadi kita bisa melihat dari strukturnya hierarki, kemudian bisa melihat dari sisi abstraksinya yang relatif primitif ya, kemudian dipisah-pisah tapi bukan betul-betul terpisah tapi nearly decomposable. Nah, kemudian ada pola yang umum ya, kemudian ada bentuk perantara ya, stable intermediate form ya. Oke, kira-kira gitu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.